Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Adam Dorojatun, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI. Beliau adalah wakil ketua fraksi. Yang saya hormati para narasumber, ada Bapak Dr. Fahmi Alaidrus. Beliau sekaligus juga adalah anggota Komisi 10 fraksi PKS DPR RI. Kemudian juga yang saya banggakan, sahabat saya Bung Rocky Gerung. Ini talentanya multi, jadi bisa masuk kemana aja. Jadi kalau di sini beliau adalah pengamat pendidikan, di tempat lain pengamat politik, di tempat lain pengamat budaya. Itu enaknya Bung Rocky, itu enaknya manusia merdeka. Kemudian juga yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Mukti Bisri. Beliau dari DPP Persatuan Guru NU, mewakili Bapak Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Mohon sampaikan salam Pak Kiai kepada Pak Kiai Saifuddin. Kemudian juga ada Bapak Dr. M. Kodrat Wisnu Aji. Beliau adalah Sekretaris Dirjen bidang GTK ya. Kemudian juga kepada para hadirin dari berbagai lembaga, ada Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia, Pengurus Besar PGRI, Forum Guru Muhammadiyah, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Forum Honorer K2 DKI, dan pengamat pendidikan, serta para undangan lainnya yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi ini fraksi PKS menyelenggarakan diskusi terkait dengan masalah pendidikan, khususnya terkait dengan masalah nasib para guru ya. Ini judulnya bombastis sekali gitu ya, ini derita. Saya berharap ini semata-mata adalah bagian dari iklan saja supaya menarik ya. Jangan ditafsirkan bahwa memang semua guru Indonesia menderita. Bahkan saya menginginkan peserta semuanya memiliki satu sikap yang tetap optimis dengan pendidikan Indonesia dan dengan nasib para guru kita di masa yang akan datang. Kalau di bahasa negara-negara Mandarin itu derita atau krisis itu kan biasanya dilambangkan dengan dua huruf kanji. Yang saya bisa baca ya bahasa Jepang ya. Di bahasa Jepang itu krisis atau derita itu disebut kiki. Kiki itu walaupun bunyinya sama-sama ki, tapi itu maknanya berbeda. Ki yang pertama itu adalah kikeng. Kikeng itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ki yang kedua itu adalah kikai. Kikai itu maknanya opportunity. Maka kalau disebut krisis atau penderitaan di bangsa-bangsa Mandarin atau Timur Jauh, itu memang maknanya di dalamnya memang ada kegetiran, karena di situ ada bahaya. Salah mengelola memang akan menimbulkan sesuatu yang berdampak luar biasa. Tapi juga di sisi lain, di situ ada kikai, ada opportunity. Baik dalam pengelolaan, maka hasilnya insya Allah bukan menjadi sesuatu yang buruk, tetapi dia akan menjadi sesuatu yang menggembirakan, bahkan akan mengangkat harkat derajat kita
kita. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini nanti mungkin para narasumber akan berbicara tentang ya bagaimana kondisi guru kita. Saya berharap itu jangan kemudian membuat kita pesimis. Justru dari diskusi ini kita harus melahirkan optimisme bahwa insya Allah berbagai persoalan yang ada ini akan kita tangani bersama dengan baik, sehingga justru yang muncul adalah menjadi opportunity bagi masa depan kita. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, karena ini udah kadung disebut derita, saya mungkin ingin mengidentifikasi beberapa persoalan yang biasanya diadres oleh banyak pihak terkait dengan guru-guru kita. Paling tidak ada 3 hal yang selalu menjadi sorotan berbagai pihak terkait dengan guru-guru kita. Yang pertama adalah terkait dengan masalah kompetensi yang masih belum berada pada posisi yang ideal yang kita inginkan sebagai seorang guru. Nah, ini saya kira ikhtiar pemerintah dan kita semuanya harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan kompetensi ini. Saya berharap guru adalah sebuah profesi yang menjadi pilihan sadar dari mereka yang mau mengajari, mendidik anak-anak kita. Kita tidak menginginkan guru menjadi pilihan keterpaksaan dari situasi yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sana sini. Ya sudah, saya ngajar saja. Saya kira hal ini akan memperburuk kompetensi guru-guru kita, karena sebuah profesi itu harus diawali dengan adanya passion, adanya sebuah keinginan yang luar biasa tentang profesi itu, bahkan dia menjadi cita-cita, menjadi obsesi. Nah, ini mudah-mudahan guru-guru kita bisa seperti ini. Saya bisa menyaksikan mana guru yang benar-benar passionnya di situ, punya obsesi di situ, dan mana yang tidak punya passion, tidak punya obsesi di situ. Maka saya membayangkan nanti kalau profesi guru ini sudah menjadi passion, menjadi obsesi, saya termasuk yang setuju ke depan itu yang namanya kenaikan kelas, kenaikan tingkat itu lebih baik automatic promotion. Silakan tepuk tangan. Karena ada jaminan tadi bahwa guru punya kompetensi yang sangat luar biasa. Mereka memang passionnya di situ. Kita tidak akan meragukan lagi bahwa anak-anak didiknya itu memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Dia akan bisa menapaki jenjang pendidikan ini secara otomatis. Saya kebetulan lama di Jepang, ya, 10,5 tahun saya di sana, dan saya mengamati pendidikan di sana. Memang banyak hal yang saya relatif kagumi ya di sana, terutama ini karena kita sedang berbicara guru, saya ingin menyebutkan bagaimana salah satu karakter guru di sana. Mereka kalau menemukan murid di sebuah kelas yang di bawah average anak-anak di kelas itu memberikan satu motivasi, dorongan, bimbingan, itu sangat luar biasa. Tidak mengenal jam, dia bisa membimbing anak itu di sekolahan setelah yang lain pulang, atau dia datang ke rumah orang tuanya menyampaikan apa-apa yang menjadi keluhan dari anaknya, dan terjadilah sebuah hubungan yang sangat intimate, sangat dekat antara guru dengan murid yang memiliki kecerdasan di bawah average itu. Nah, akhirnya pada waktunya anak ini kemudian terupgrade sehingga dia menjadi siswa yang benar-benar sama dengan yang lain. Dan disitulah maka automatic promotion itu menjadi sangat mungkin. Jepang memang sudah menganut automatic promotion, naik kelas secara otomatis.
Nah, ini semuanya adalah dikarenakan kualitas guru, tentu saja, kompetensi guru. Nah, yang saya maksud tentu di sini bukan hanya hard skill, dia penguasaan pada sektor tertentu. Justru yang terpenting di pendidikan dasar terutama adalah soft skill. Bagaimana seorang guru bisa menarik hati murid sedemikian rupa sehingga murid menyatu dengan pendidikan itu sendiri. Nah, saya membayangkan problematika guru kita yang sering disebut yaitu dalam masalah kompetensi ini nanti bisa diselesaikan, dan nanti gagasannya saya kira para narasumber akan bisa menyampaikan. Yang kedua, biasanya masalah guru itu adalah terkait dengan distribusi guru ya di seluruh Indonesia ini memang sangat tidak merata. Saya pernah ke NTCOM, memang di luar Jawa dan kemudian di luar Jawanya itu juga di daerah terluar, memang distribusi guru ini sangat menyedihkan sekali. Ya, bisa satu guru menangani, bukan hanya menangani seluruh mata pelajaran, tapi dia menangani seluruh kelas yang ada di situ. Ya, bisa dibayangkan kalau demikian. Ini tentu juga merupakan problem yang harus kita bisa selesaikan bersama, dan kami sebagai entitas partai politik, insya Allah kami akan juga mencari formula-formula yang terbaik bagaimana bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Karena setahu saya dahulu persoalan distribusi guru ini ya memang ada masalah, tapi tidak separah ini ya. Sekarang ini banyak karena mungkin keinginan ada semacam kebebasan, orang kemudian banyak yang lari inginnya di perkotaan, tidak mau di desa, tidak mau di daerah. Dan nanti diperparah juga dengan penyakit yang lain, itu yang kemudian meningkatkan masalah distribusi yang semakin tidak baik ini. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan remunerasi atau salary. Ini juga menjadi problem, dan insya Allah teman-teman di Komisi 10, Pak Ferdi, ya, Pak Fahmi Alaidrus, saya kira, ada Pak Fikri Fakih, beliau adalah anggota Komisi 10 juga dari fraksi PKS. Ini masalah remunerasi ini tentu kaitannya dengan masalah ketersediaan APBN, dan sesungguhnya dengan 20% alokasi dana pendidikan ini sebetulnya sangat memungkinkan. Problem hari ini adalah bahwa dana pendidikan 20% ini belum dialokasikan secara efektif. Dulu saya ketika masih jadi rektor Paramadina, kebetulan waktu itu awal-awal 20%. Saya pernah diminta masukan. Saya katakan pada waktu itu, saya tidak setuju alokasi APBN 20% itu sekarang dilaksanakan 20% pada waktu itu. Kenapa? Karena saya sudah bisa membayangkan bahwa ketika institusi pendidikan dalam hal ini kayak waktu itu Diknas, itu dia tidak atau belum menyiapkan berbagai program yang dirancang secara baik, maka anggaran ini nanti akan menjadi sesuatu yang dibelanjakan apa adanya. Dan saya kira itu berjalan betul apa yang saya sampaikan. Jadi dana pendidikan ini tidak kemudian dialokasikan secara efektif. Kan kalau kita berpikir 20% per tahun, kalau waktu itu dimulai ketika anggaran sekitar 1.000 triliun, itu kan 200 triliun. Hari ini APBN kita sudah insya Allah mendekati 2.500 triliun. Itu kan sama dengan 500 triliun. Kalau selama 10 tahun saja di average misalnya itu per tahun adalah 350 triliun, maka sesungguhnya dalam 10 tahun adalah 3.500 triliun. Kalau ada perencanaan yang bagus 10 tahun itu mau apa, 3.500 triliun ini uang yang sangat luar biasa. Kita bisa membuat foto bagaimana peta pendidikan kita, bagaimana profil guru-guru kita, bagaimana profil anak-anak didik kita di dalam 10 tahun itu. Tetapi saya melihat
Saya kebetulan kemarin di DPR, saya di Komisi 10, saya melihat perencanaan komprehensif ini tidak dibuat dengan baik. Maka dari tahun ke tahun kementerian terkait kemudian mereka punya kewajiban mengalokasikan dana itu, tapi peta jalannya belum dibuat sedemikian rupa. Makanya kemudian banyak persoalan yang sampai hari ini masih belum bisa diselesaikan, terutama masalah guru ini, kesejahteraan guru ini. Nah, 3 problematika guru yang selama ini selalu dibicarakan ini kemudian diperburuk dengan 2 hal sekarang ini, yaitu yang pertama adalah politisasi guru. Guru sekarang banyak yang direkrut menjadi tim ses dari kepala-kepala daerah. Memang politik, ini pengalaman saya berpolitik, politik itu selalu menggiurkan, ya, terutama bagi mereka yang punya obsesi kekuasaan, jabatan. Boleh jadi saya melihat banyak guru yang tergoda dengan betapa menjanjikannya politik, maka kemudian mereka dengan sukarela bergabung menjadi tim ses kepala-kepala daerah. Tapi begitu kemudian calonnya itu gagal, dia menjadi korban paling awal oleh kepala daerah yang menjadi pemenang. Saya mendengar di Jawa Tengah itu banyak guru yang tidak mendukung pejabat atau kepala daerah tersebut. Dia dilempar menjadi guru di perbatasan dari kabupaten tersebut, yang tadinya dia di pusat kota. Ini adalah korban-korban dari politisasi. Nah, kami PKS, kami bertekad, dan saya sudah menyampaikan, jangan sekali-kali melibatkan guru dalam tim ses, karena ini akan membuat pendidikan kita semakin terkontaminasi. Biarkanlah para guru ini, mereka konsentrasi, fokus di dalam mendidik anak-anak kita. Politik itu jangka pendek, gak perlu kekuasaan. Tapi mendidik anak-anak kita itu adalah proyek peradaban, proyek membangun generasi untuk ke depan. Maka jangan kemudian sesuatu yang bersifat jangka panjang demikian dikorbankan oleh kepentingan jangka pendek. Dan di sini saya minta kepada para guru, tolong tahan ya hasrat untuk masuk menjadi tim ses itu. Mari kita bersama-sama, politisi harus dibangun kesadaran, tidak boleh melibatkan para guru. Di sisi lain juga para guru saya minta untuk tidak mudah tergoda ya masuk di dalam ya pertarungan politik yang itu adalah day to day politik, low politik. Guru itu harusnya masuk di high politik, politik adiluhung, politik membangun peradaban. Nah, yang memperburuk yang kedua, ini adalah kriminalisasi guru hari ini. Saya sampai suka jalan-jalan kepala, saya tidak bisa mengerti bagaimana hari ini di era yang sudah terbuka masih ada orang tua yang kemudian begitu mudahnya ya mempercayai apa yang disampaikan oleh anaknya terkait dengan hubungannya dengan guru. Dia katanya dihukum oleh gurunya demikian dan sebagainya, kemudian diadukan ke polisi. Terjadilah kriminalisasi para guru hari ini. Dan itu saya percaya ada guru yang memang mungkin juga melakukan itu kepada muridnya. Tetapi dalam setiap kasus tentu itu harus dilihat secara proporsional. Saya menyaksikan banyak guru yang kemudian pada akhirnya mereka menjadi bulan-bulanan anak-anak didik, kemudian mereka juga menjadi objek kriminalisasi dari para orang tua yang sok-sokan, yang punya backing dan sebagainya. Nah, ini problem-problem ini memperburuk. Sudah tadi problem klasik yang 3 hal belum terselesaikan, sekarang kita menghadapi 2 problem baru, sehingga sekarang menjadi 5 problem ya di kalangan guru ini. Nah, kami minta kepada seluruh orang tua di seluruh tanah air, mari sama-sama
kita percayakan pendidikan anak-anak kita kepada para guru, kita hormati mereka, bahkan ajarilah anak-anak kita setelah menghormati kita sebagai orang tua, agar mereka menghormati para guru, menempatkan mereka di tempat yang terhormat. Kalau ada persoalan, saya minta semua pihak untuk bisa menanganinya secara proporsional dengan kekeluargaan, sehingga tidak ada dampak-dampak negatif baik bagi siswanya maupun juga bagi para guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira 5 problematika ini mudah-mudahan nanti menjadi bahasan para narasumber, ya, dan mudah-mudahan kita keluar dengan gagasan-gagasan yang bisa kita perjuangkan. Insya Allah output dari pertemuan ini nanti teman-teman dari Komisi 10 DPR RI itu akan menyerap ya gagasan-gagasan yang muncul, dan insya Allah kita akan memperjuangkannya di ranah kebijakan-kebijakan pemerintah. Semoga dengan ikhtiar kita mendiskusikan problematika guru ini pada pagi hari ini, kita bisa memberikan sumbangan yang berarti ya bagi masa depan pendidikan kita, bagi masa depan anak-anak didik kita, dan bagi masa depan para guru-guru kita. Saya betul-betul mendambakan guru ke depan harus menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh anak-anak bangsa. Saya ingat waktu saya dulu kecil, ya betapa kita menganggap profesi guru itu luar biasa. Di kampung saya, beberapa RT itu dulu di Tasikmalaya, orang yang paling dihormati itu adalah yang kami panggil Wak Guru. Itu adalah orang yang paling terhormat di kampung kami. Walaupun ada orang-orang kaya di sekitar kami pada waktu itu, ada pengusaha konveksi dan sebagainya, tapi dia bukan orang yang paling terhormat di zaman itu. Gurulah menjadi orang yang paling terhormat. Nah, kita ingin ke depan, ya, zaman mau berubah seperti apapun, saya berharap ya profesi guru ini bisa menjadi profesi yang membanggakan, karena pekerjaan guru adalah pekerjaan membangun peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa meridhoi segala ikhtiar kita dan memberikan jalan-jalan terbaik bagi pencapaian yang kita cita-citakan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.